Saya Indigo Vera Anugrah Putri sebagai presenter dan rekan saya. Halo semuanya, saya Balkis Januari. Saya di sini sebagai seorang pencerita yang akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul Panji Gemilang. Suatu hari, terdapat seorang putri cantik yang baik hati dan lemah lembut bernama Galuh Chandra Kirana yang tinggal di istana kerajaan Dal. Galuh Chandra Kirana memiliki saudara seayah bernama Galuh Ajeng. Tidak seperti Galuh Chandra Kirana, Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Chandra Kirana. Dia tidak suka melihat kebahagiaan di wajah Galuh Chandra Kirana. Saat Galuh Chandra Kirana sudah dewasa, ia dikenalkan dengan Raden Inukertapati, putra kerajaan Kahuripan. Galuh Chandra Kirana dan seluruh kerajaan sangat senang dengan hal itu, kecuali Galuh Ajeng dan ibunya. Paduka Liku pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Galuh Chandra Kirana supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inukertapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Ia pun memengaruhi Raja Dahel dengan guna-guna agar dia dapat mengusir Galuh Chandra Kirana dan dayang-dayangnya dari istana. Galuh Chandra Kirana pun menetap di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, lalu mendirikan istana sendiri. Saat diasingkan, Galuh Chandra Kirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Saat utusan dari Kahuripan pergi ke Daha untuk meminang harta-harta, itu pun dirampok oleh pasukan Panji Semirang. Keesokan harinya, Raden Inukertapati pun datang ke istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang rampokan itu. Panji Semirang pun mengembalikan rampokannya. Namun hatinya menjadi sakit karena mengetahui bahwa yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah saudaranya, bukan dirinya. Ia pun memuja dan memohon kepada dewa setiap hari supaya bisa mendapatkan Raden Inukertapati dan dirinya sebagai seorang perempuan. Panji Semirang pun dibantu para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Gambu Warga Asmara dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atas saran bibinya. Suatu hari, dia menetap di kerajaan Gagelang dan bertemu dengan Raden Inukertapati yang kebetulan juga sedang berjalan-jalan untuk menenangkan kepala karena tidak senang dengan hubungannya dengan Galuh Ajeng. Mereka pun melepas rindu dan rasa cinta mereka di dalam keraton. Oke, itulah tadi cerita hikayat yang sudah dibacakan oleh rekan saya tentang Panji Gemilang itu. Menurut kamu, gimana sih temanya tentang Panji Gemilang ini? Ya, jadi tema utama yang dibahas dalam cerita hikayat Panji Gemilang ini, temanya adalah kedengkian yang membutakan hati seseorang, yang menggambarkan bahayanya iri hati. Oke. Jadi alur cerita yang terdapat dalam hikayat Panji Gemilang itu alur maju, mundur, atau campuran? Oke, jadi alur cerita yang digunakan dalam hikayat Panji Gemilang berlangsung maju, di mana dimulainya dari peristiwa awal hingga akhir, memberikan pengalaman membaca yang kronologis. Seperti itu, Kak. Jadi siapa-siapa saja sih tokoh yang terdapat dalam cerita ini? Oke, jadi tokoh-tokoh dalam cerita terdapat Galuh Ajeng, Chandra Kirana, Raden Inukertapati, Paduka Liku, Sang Raja, Sang Ratu, dan Menteri. Para tokoh memainkan peran penting dalam penokohan, menampilkan konflik dan perkembangan karakter yang menarik. Seperti itu. Di mana sih setting tempat yang terdapat di dalam cerita ini? Oke, setting tempat yang berlangsungnya cerita melibatkan kerajaan negeri Daha dan hutan, menciptakan suasana yang bervariasi antara kebahagiaan dan ketegangan. Sudut pandang apa yang digunakan dalam cerita ini? Oke, sudut pandang yang digunakan dalam cerita hikayat ini menggunakan sudut pandang orang ketiga untuk memberikan pandangan objektif sebagai pengamat. Gaya bahasa apa
terdapat dalam cerita ini? Ya, jadi menggunakan gaya bahasa yang seperti kita lihat menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi amanat apa sih yang kita bisa dapatkan dari cerita ini? Oke, jadi amanat yang bisa kita petik dari cerita hikayat yang sudah dibaca yaitu menyoroti pentingnya sifat baik, lemah lembut, dan perilaku santun, serta peringatan agar tidak menjadi individu yang penuh dendam dan penuh iri hati. Seperti itu. Nah, itulah cerita hikayat tentang Panji Gemilang, beserta pembahasan tentang unsur stilistik yang terdapat di cerita Panji Gemilang ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.